Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Renaldi, Mariani, dan Mega Aprilianingsih. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perbankan yang diampu oleh Ibu Fitri Faiza. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai Good Corporate Governance atau GCG. Pasti dari kalian masih banyak yang merasa asing dengan kata-kata ini. Oleh karena itu, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi Good Corporate Governance atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dengan menerapkan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Pembahasan yang kedua adalah dasar hukum tata kelola yang sehat, Good Corporate Governance Perbankan Syariah. Jadi ada 4 hal yang menjadi dasar hukum untuk terciptanya Good Corporate Governance dalam perbankan syariah. Nah, apa saja 4 dasar hukum itu? Mari kita cari tahu. Yang pertama adalah PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah atau BUS dan Unit Usaha Syariah atau UUS. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 8/POJK 03/2004 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Bagian C, urgensi penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam praktik perbankan syariah. Yang pertama, keterbukaan atau transparansi. Pada prinsip transparansi untuk melaksanakan seluruh proses yang akan dilaksanakan ketika mengambil suatu keputusan menyelesaikan masalah. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Pada prinsip ini, bank syariah akan menetapkan tanggung jawab kepada seluruh komponen perusahaan agar selaras dengan visi dan misi yang dituju dan juga tidak salah sasaran usaha dan melakukan strategi perusahaan. Adanya reward dan punishment system untuk pegawai. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility. Pada prinsip ini, suatu bank syariah harus mempunyai dan melaksanakan prinsip prudential banking practice yang dijalankan dengan ketentuan yang berlaku agar selalu berjalan sesuai prinsip syariah. Keempat, kemandirian atau independensi. Prinsip dari keadilan mempunyai arti bahwa bank syariah dalam mengelola tata kinerja dan manajemen dilakukan dengan profesional. Dan yang terakhir, kesetaraan atau keadilan atau yang disebut fairness. Prinsip kesetaraan ini mempunyai arti bahwa bank syariah wajib untuk memenuhi hak-hak yang didapat pemangku kepentingan atau meratakan pemenuhan hak-hak untuk semua pegawai perusahaan atau perbankan syariah. Pembahasan yang keempat atau yang D yaitu tujuan penerapan Good Corporate Governance bagi bank syariah. Jadi menurut Basel Committee on Banking Supervision menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Good Corporate Governance akan membuat perusahaan mengurangi biaya agen atau agency cost. Yang kedua, Good Corporate Governance akan membuat perusahaan atau perbankan syariah menghemat biaya modal. Yang ketiga, Good Corporate Governance akan membuat perusahaan atau perbankan syariah untuk mengoptimalkan nilai saham yang dimilikinya. Yang keempat yaitu Good Corporate Governance dapat membuat perusahaan atau perbankan syariah lebih menata kelola kinerja maupun manajemen perusahaannya. Yang kelima atau yang terakhir,
Good corporate governance akan selalu menjaga tata kelola perusahaan atau perbankan syariah dalam kondisi yang baik dan optimal. Penerapan good corporate governance dalam perbankan syariah. Penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah. Pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk membentuk GCG pada bank syariah antara lain sistem pengadilan internal, manajemen risiko, transparansi bank, sistem akuntansi, pemurnian audit syariah, dan audit eksternal. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai GCG dari kelompok 5. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.